warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizky Putri dari kelas 3D4 Elektronika B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang FPGA yang disimulasikan pada testbed. Yang pertama yaitu ketika membuat sebuah project terlebih dahulu. Di sini create project. Ketika membuka ISA-nya, lalu kita ketikkan nama projectnya, misalnya baru. Ini terserah, lalu akan masuk di lokasinya seperti ini, dan kita tentukan juga top levelnya adalah HDL karena kita menggunakan program HDL. Lalu di next. Nah, di sini kita setting jenis dari VHDL-nya. Yang pertama yaitu family-nya Spartan 3E, device-nya XC3S250E, package-nya CP132, speed-nya -4, dan di sini juga untuk bahasannya VHDL. Setelah selesai kita next. Nah, setelah itu finish. Nah, nanti akan didapatkan sebuah file baru. Nah, untuk membuat source-nya kita masuk ke baru, ini kita klik kanan, new source, ambil yang VHDL modul. Nah, di sini kita ketikkan namanya, misal counter CNTR. Nah, kita next, finish. Nah, di sini akan muncul file source dari file baru dan VHDL modulnya cntr.vhd. Nah, karena di sini akan membuat sebuah counter, saya sudah membuat sebuah programnya. Di sini tinggal saya buka programnya kembali di praktikum 7. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah source dari counter, di mana di sini membuat sebuah program dari counter. Generiknya ini natural, ini untuk bitnya port, di mana port ini untuk input diberi inisial in dan output diberi inisial out, dimana di sini untuk clock reset, counter enable, dan counter out untuk penamaannya bisa terserah. Nah, selanjutnya pada arsitektur behaviornya counter, di sini terdapat logic untuk counter std logic vector dari n-1 down to 0, dimana ini counternya akan menghitung 4 bit, akan menghitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 seperti itu. Lalu prosesnya ada clock, counter enable, dan reset. Karena di sini kita program seperti ini. Lalu setelah itu, jika program telah selesai, kita cek sintaksnya, kita run, dan setelah benar akan didapatkan tanda centang hijau. Tunggu sebentar. Oke, masih menunggu, masih dicek sintaksnya. Nah, setelah sintaks dicek dan tanda centang complete sukses, selanjutnya yaitu mengubah view-nya dari implementation menjadi simulation. Nah, setelah itu kita membuat sebuah file baru, new source, dan menggunakan VHDL test bench untuk simulasinya. Di sini kita beri nama terserah, misalnya kita beri nama TB. Soalnya ketika kita next, di sini akan muncul counter. Ini counter adalah VHDL modul yang kita buat tadi. Kita pilih counter karena kita akan membuat simulasi dari counternya, maka kita pilih counter. Next. Nah, nanti setelah itu kita akan mendapat ini langsung dari counternya. Ini langsung dari programnya seperti itu. Nah, karena tadi counternya sudah selesai, ini tadi yang pertama menggunakan testbed karena sudah di program, sudah ada programnya. Ini tadi. Nah, dari sini untuk programnya langsung ini diimport dari counternya, yaitu clock sebagai input, reset sebagai input, counter enable sebagai input,
counter output sebagai output. Nah, seperti ini inputnya clock, reset, counter, enable. Di sini diberi logic 0 terlebih dahulu, lalu counter outputnya count out seperti ini, dan untuk clocknya dibuat 10 nanosecond. Setelah itu untuk ini unit under test, dimana tesnya ini pada counter port MAC-nya. Nanti yang akan dites di sini ada clock, kita ini diinisialisasi sebagai clock, reset, inisialisasi reset, counter enable count and counter output count output. Nah, setelah itu di sini terdapat proses dari clocknya, dimana clock akan bernilai 0 dan menunggu clock periodnya dari 2. Di sini clocknya akan menunggu setengah period, lalu clocknya akan bernilai 1 seperti itu. Setelah itu kita menggunakan rumus stimulus proses, mana ini terdapat nilai resetnya akan bernilai 1, lalu menunggu selama 100 nanosecond. Setelah itu reset akan bernilai 0 dan menunggu selama 10 kali clockan. Setelah itu clock akan bernilai 1. Nah, bagaimana cara kita melihat simulasinya? Di sini setelah sintaks kita cek terlebih dahulu, dan dapati sukses. Selanjutnya kita masuk ke simulate behavior, dimana ketika kita run maka kita akan mendapatkan simulasinya. Di sini sudah muncul simulasinya, dimana ini bisa dilihat bahwa ketika 0 clocknya masih 0, resetnya sudah bernilai 1 karena tadi di sini resetnya akan bernilai 1 terlebih dahulu, lalu menunggu selama 100 nanosecond. Nah, di sini bisa dilihat kembali ketika 100 nanosecond reset akan bernilai 0. Sini 100 nanosecond reset akan bernilai 0 dan counter masih tetap 0. Ketika counter tetap 0, counter akan bernilai 1 ketika sudah 10 kali clock. Dari sini kita lihat ketika sudah 10 kali. Nah, di sini ketika sudah 10 kali counter akan bernilai 1. Di sini terdapat delay yang lumayan. Nah, di sini counternya akan mulai bernilai 1 seperti ini. Dan counter akan menghitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Pada percobaan kedua ini, untuk VHDL modulnya tetap sama, yaitu counter tadi, namun berbeda pada VHDL test bench-nya, dimana di sini VHDL test bench-nya sedikit diubah, dimana di sini terdapat test case, ada 5 test case. Yang pertama yaitu kita rubah dulu clock prosesnya, dimana clocknya akan bernilai 0 dan mulai bernilai 1 setelah menunggu selama 5 nanosecond. Nah, di sini resetnya akan bernilai 1 dan counternya akan bernilai 1. Setelah itu menunggu selama 20 nanosecond. Reset akan bernilai 0. Untuk test case pertama, setelah menunggu 10 nanosecond, counter akan mengecount 1. Nah, 1 dan terus bertambah. Lalu test case kedua setelah menunggu 10 nanosecond akan mengecount kedua. Akan mulai mengcounter kedua. Dan untuk test case ketiga, ketika sudah menunggu 10 nanosecond, maka counter outputnya akan mengcounter ketiga dan terus bertambah sampai hingga ke case kelima, dimana ketika sudah menunggu selama 100 nanosecond, resetnya yang awalnya 0 akan kembali 1. Setelah itu, ketika reset sudah kembali 1 dan menunggu selama 10 nanosecond, maka counter output akan bernilai 0 kembali. Nah, di sini terdapat kesimpulan dari tesnya. Apabila benar, maka akan terdapat test bench of counter complete successfully di keterangannya. Namun jika salah, maka akan terdapat something wrong try again, di mana di sini akan terdeteksi pada deskripsinya. Oke. Langsung saja kita masuk ke simulasinya. Yang pertama yaitu
Kita cek terlebih dahulu. Jika sudah centang hijau, kita masuk ke simulasinya. Oke, menunggu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini di sini untuk simulasinya. Nah, ini karena belum terlihat, lalu kita masuk ke zoom to full view untuk melihat. Nah, di sini terlihat bahwa clocknya sudah muncul. Untuk melihat lebih jelas lagi, bisa diperbesar. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, ini karena ini bilangan biner, maka dapat kita jadikan ke desimal. Pencet radix dan unsigned desimal. Nah, di sini sudah berbentuk desimal. Setelah itu bisa kita ubah warnanya juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti keterangannya tadi, ketika ada salah maka pada deskripsi ini akan muncul kesalahan, akan muncul tanda jika salah. Nah, di sini terdapat tanda not test band of counter complete successfully, maka simulasi ini dinyatakan telah sukses. Nah, kita cek lagi di sini. Ketika di sini resetnya awalnya adalah 1, reset awal 1. Nah, reset awal 1, counternya 1, counter enable-nya 1. Setelah menunggu selama 20 detik, resetnya menjadi 0. Nah, setelah menunggu selama 20 detik, resetnya 0. Di sini. Setelah menunggu selama 20 detik, resetnya 0. Nah, seperti ini. Lalu kita cek lagi. Setelah menunggu selama 10 detik, counter akan mulai mengcount 1. Nah, di sini. Setelah menunggu selama 10 detik, di sini counter akan mulai mengcounter nilai 1. Counter 1. Nah, seperti itu. Terus counter akan mengcounter terus tes 1, tes 2, tes 3, tes 4, dan ketika tes 5, saat tes 5, dimana ketika telah menunggu selama 1 second, reset akan kembali menjadi 1. Di sini ketika telah menunggu, di sini terdapat sebuah delay seharusnya ketika 100 nanosecond dia akan bernilai 1. Namun di sini resetnya bernilai 1 ketika 160 nanosecond. Terdapat delay yang cukup panjang, dan juga counter outputnya akan bernilai 0 ketika resetnya 1. Di sini counter outputnya sudah 0. Nah, seperti itu. Percobaan ketiga selanjutnya yaitu 7 segment, dimana di sini karena sudah ada foldernya 7 segment, tinggal diklik aja. Untuk pertahapnya sudah seperti tadi, sama di sini 7 segmentnya. Nah, ini merupakan VHDL modulnya. Untuk 7 segmen di sini pada implementasinya 7 segmen VHDL-nya, port untuk switch sebagai input 3 down to 0, dimana ini terdapat 4 input mulai dari 0, 1, 2, 3. Lalu untuk outputnya menggunakan LED 7 down to 0, dimana terdapat 8 input 0, 1, 2, 3, 4 hingga 7. Setelah itu masuk ke arsitekturnya, dimana akan mulai menghitung dari 0, 1, 2, nanti LED-nya akan mulai menyala. Lalu setelah itu kita masuk ke simulasinya. Pada simulasi di sini, nah sama seperti tadi. Di sini pada simulasinya sudah langsung otomatis mengikuti VHDL modulnya, switch sebagai input, LED sebagai output, signal switch sebagai input dan output LED, seperti itu. Untuk periode clocknya 10 nanosecond. Nah, di sini switchnya untuk inisialisasinya switch tetap switch, LED tetap LED. Lalu pada stimulus prosesnya di sini menunggunya setiap 50 nanosecond sekali. Setiap 50 nanosecond maka switch akan menyala. Setiap 50 nanosecond switch 1 menyala.
Setiap 50 nanosecond switch kedua menyala hingga switch terakhir. Nah, seperti itu. Langsung saja disimulasikan. Nah, seperti ini. Nah, bisa terlihat bahwa di sini langsung kita besarkan agar cukup terlihat. Diubah ke desimal. Nah, di sini terdapat deskripsi bahwa inisialisasinya sudah sukses. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ketika switchnya 0, LED-nya sama 0, LED-nya ini nyala. Lalu setelah menunggu 50 nanosecond yang pertama menyala. Setelah menunggu 50 nanosecond lagi, switch kedua menyala. Nah, di sini diikuti juga LED-nya yang menyala. Jadi sama. Setelah menunggu 50 nanosecond lagi, 200 nano, LED switch ketiga menyala, LED ketiga menyala. Lalu setelah menunggu 50 nanosecond lagi, switch keempat menyala. Seperti itu. Seperti itu terus. Nah, di sini pada simulasinya ada diketahui bahwa simulasinya telah sukses.